saudara-saudari semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa untuk masuk tanah perjanjian di bumi ini bukanlah jaminan untuk masuk tanah perjanjian nanti. Walaupun tanah perjanjian di bumi ini adalah cuplikan terhadap tanah perjanjian nanti. Jadi, boleh dikatakan tanah perjanjian di bumi ini adalah jaminan untuk masuk tanah perjanjian nanti. Karena ada orang-orang yang tidak memenuhi syarat, sehingga mereka yang tidak memenuhi syarat tidak bisa masuk ke tanah perjanjian di bumi. Nah, berdasarkan statement dan juga sekaligus pertanyaan, di situ kita bisa lihat bahwa ada dua macam tanah perjanjian. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa ada tanah perjanjian di bumi yang kita tahu itu berada di Timur Tengah. Lalu ada tanah perjanjian nanti, yang mana tanah perjanjian nanti adalah tanah perjanjian yang kita masuki setelah kita kembali dari surga. Nah, setelah kita ketahui hal tersebut, hal yang perlu kita ketahui selanjutnya ialah untuk masuk tanah perjanjian di bumi maupun tanah perjanjian nanti perlu untuk memenuhi syarat. Dan memenuhi syarat yang berlaku untuk masuk tanah perjanjian di bumi adalah untuk memenuhi syarat yang sama untuk masuk tanah perjanjian nanti. Artinya, dari segi syarat yang perlu dipenuhinya itu sama. Nah, sekarang pertanyaannya ialah kenapa waktu sudah memenuhi syarat untuk memasuki tanah perjanjian di bumi itu bukanlah tujuan akhirnya, yang mana tujuan akhirnya adalah tanah perjanjian yang nanti. Jawabannya ialah karena tanah perjanjian di bumi bisa dimasuki secara warisan orang tua. Contohnya orang Farisi. Mereka sudah terlahir di tanah perjanjian, tetapi sayangnya mereka setiap nafas kehidupannya tidaklah memenuhi syarat. Sementara untuk masuk tanah perjanjian yang nanti, masuknya harus memenuhi syarat. Nah, kita kembali kepada pertanyaan yang awalnya. Mengapa untuk masuk tanah perjanjian di bumi bukanlah jaminan untuk masuk tanah perjanjian nanti? Karena untuk masuk tanah perjanjian nanti tidaklah diwarisi. Harus masing-masing memenuhi syarat perjanjiannya. Artinya, berdasarkan penjelasan kita sejauh ini ialah bahwa tanah perjanjian di bumi yang kita tahu di Timur Tengah bukanlah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan untuk Abraham warisi. Karena kalau itu benar, artinya yang akan mewarisi adalah orang yang menang melawan Israel. Dan kita tahu itu adalah Hamas yang adalah pasukan teroris dari Palestina. Nah, mari kita buktikan bahwa bukan orang yang menang melawan Israel yang mewarisinya, karena tanah perjanjiannya bukan di bumi ini, bukanlah di Timur Tengah. Dan konsep itu dapat kita mengerti dengan kita baca buku Roma 2 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-28. Nah, dalam ayat itu menguraikan bahwa orang Yahudi bukanlah orang Yahudi kalau tidak menurut hukum. Walaupun memiliki dua loh batu yang tertulis, tetapi tidak memiliki hukum yang tertulis dalam hati, yang kata lainnya adalah pikiran.
Karena yang paling terpenting ialah untuk hukum itu tertulis dalam pikiran. Karena yang dikatakan dalam Matius 12 ayat 34, apa yang keluar dari mulut kita adalah yang berasal dari mind atau heart. Itu sebabnya yang menentukan orang Yahudi itu adalah orang Yahudi ialah mereka yang melakukan atau menurut hukum Tuhan, karena hukum Tuhan tertulis dalam hati mereka. Sekalipun hukum yang tertulis mereka tidak memilikinya. Contohnya dalam Roma 2 ini adalah orang Gentiles. Orang Gentiles adalah orang Yahudi yang sesungguhnya. Karena mengapa? Mereka menurut hukum Tuhan yang tidak tertulis. Walaupun mereka tidak memiliki hukum yang tertulis, yaitu 2 loh batu, sebagaimana orang Yahudi memiliki hukum yang tertulis itu, yaitu 2 loh batu. Tetapi sangat disayangkan, walaupun memiliki 2 loh batu tersebut, bukan artinya mereka menurut hukum itu. Sehingga walaupun mereka memiliki hukum itu dan mereka namanya orang Yahudi, karena mereka nggak menurutinya, bukan artinya mereka adalah orang Yahudi. Dan sementara orang kafir, Gentiles, mereka walaupun gak memiliki hukum yang tertulis sebagaimana orang Israel memilikinya, karena mereka menurutinya, karena mereka hukumnya tertulis di hati, bukan 2 loh batu, merekalah orang Yahudi yang sesungguhnya. Itulah konsep yang dapat kita peroleh dari Roma 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-28. Yang mana dari konsep yang kita peroleh itu mengingatkan bahwa orang Yahudi itu bukan karena tinggalnya di Timur Tengah. Dan memang mereka namanya Israel. Tapi walaupun Israel ataupun Yahudi, bukanlah Yahudi kalau tidak melakukan atau menurut hukum Tuhan. Artinya kita ini semua bisa jadi orang Israel, bisa jadi orang Yahudi dengan catatan melakukan hukum Tuhan. Dan dengan kita melakukan hukum Tuhan, walaupun kita nggak tinggal di Timur Tengah, tenang saja, itulah orang Yahudi atau Israel yang sesungguhnya. Dan sebelum kita mengakhiri summary ini, ada hal yang perlu kita ketahui. Apa itu? Yang perlu kita ketahui ialah dalam belajar, kita perlu mengerti konsepnya dan bukan detailnya. Karena dengan mengerti konsep, detailnya sudah pasti mengikuti. Artinya, detail itu dipagari dengan kita mengerti konsep. Contohnya, ada sebuah ayat Alkitab yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Nah, kalau kita tidak mengerti secara konsep, kita akan berkesimpulan artinya Tuhan dong yang bertanggung jawab buat Firaun hilang. Nah, itu kesimpulan dari orang yang hanya mengertinya berdasarkan detail. Sementara kalau mengertinya secara konsep, kita akan mengerti bahwa karena Tuhan berikan hak memilih. Bukan karena Tuhan paksa hati Firaun dikeraskan. Artinya, Firaun punya hati keras karena Firaun pilih untuk mengeraskan hatinya di saat Tuhan memberikan kebenarannya. Nah, karena Tuhan kasih yang benar, Firaun keraskan hatinya.
Artinya, kalau Tuhan tidak kasih pekabarannya atau kebenarannya, maka Firaun tidak akan mengeraskan hatinya. Artinya di sini, hilangnya Firaun karena dia mengeraskan hatinya bukan gara-gara Tuhan paksa untuk hati Firaun dikeraskan, tetapi karena pilihannya Firaun yang memilih untuk mengeraskan hatinya di saat Tuhan memberikan kebenarannya kepadanya. Sehingga jangan harap Tuhan tidak kasih pekabarannya. Dan oleh sebab itu, Firaun mengeraskan hatinya. Itulah arti daripada ayat yang mengatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dan penting mengertinya secara konsep, karena konsep itulah yang akan memagari detailnya, sehingga waktu bahas detailnya gak akan salah dari konsepnya. Itulah summary morning worship kita. Sampai berjumpa kembali dalam summary berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.